Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa asasal khairat wa sahhalaha ala arbabil inayat alladzina arahumul husna fil hayati wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman kami santri Al-Muqri As-Salafi, khususnya para pengurus channel SAS Santri Al-Muqri As-Salafi, yang alhamdulillah di kesempatan kali ini telah memberikan izin kembali kepada kami untuk mengisi sebuah mau'idatul hasanah di kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan kali ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bisanya mengisi mau'idatul hasanah di kesempatan kali ini. Manusia hidup di dunia tidaklah lain, hanyalah sebuah kebahagiaan yang ia mau raih di dalam kehidupan dunia. Dan tidaklah lain manusia hidup di dunia hanyalah untuk dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menjadi manusia yang bahagia di dalam dunia tidaklah lain jalannya kecuali orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih sebuah kebahagiaan, untuk meraih sebuah rizki yang banyak, sebuah rizki yang barokah, jalannya hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hidayatul Atqiya yang merupakan karya besar dari Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i, yang merupakan kakek dari Syekh Zainuddin, pengarang dari kitab Fathul Mu'in, mengatakan taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah adalah poros dari semua kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu merupakan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan yang ada dalam akhirat. Jadi manusia dikala hidupnya ingin menjadi seseorang yang bahagia, maka hendaklah ia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dikala manusia sudah patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka manusia, disitulah hakikat kebahagiaan manusia tersebut. Manusia di dalam dunia, manusia nanti kelak di akhirat, yang dibutuhkan adalah sebuah kebahagiaan. Banyaknya harta, istri yang cantik tidak menjamin sebuah kebahagiaan di dalam dunia. Karena apa? Karena dikala kita banyak harta, harta kita sudah bergelimang banyak, kita nanti takut kehilangan, entah mau dibuat apa harta itu. Jadi kita bingung terhadap harta kita. Malah kita bukan bahagia dengan banyaknya harta kita, malah kita menjadi orang yang susah dikala harta kita banyak. Istri yang cantik, istri yang glowing juga tidak menjamin kebahagiaan kita di dalam dunia. Karena kalau kita mempunyai istri yang cantik, glowing, nanti kita berjalan, dilihat orang-orang laki-laki, disuit-suitin lah. Jadi disitulah kita
mempunyai kemarahan terhadap seorang, marah kepada orang-orang yang mensuit-suit istri kita. Jadi mempunyai istri yang glowing atau mempunyai harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan di dunia. Apa yang menjamin kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat adalah tidak lain hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sudah takwa kepada Allah, yakinlah kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena di dalam keterangan dalam kitab Kifayatul Atqiya, dalam kitab Kifayatul Atqiya diterangkan, la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Tidak akan diperoleh kebaikan di dalam dunia dan juga di dalam akhirat illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan, memerintah kita untuk taat kepadanya dan melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Tapi kebanyakan dengan bergulirnya zaman yang serba kemodernan, dengan bergulirnya zaman yang serba kemodernan, banyaklah orang yang salah memilah dan salah memilih. Apa kok salah memilah, salah memilih? Malah orang itu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak buktinya. Orang yang malah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Satu contoh kecilnya, semisal dilarang membuka aurat. Syariat tidak memperbolehkan untuk membuka aurat. Wah, untuk zaman sekarang membuka aurat seakan-akan diperintah, bukan dilarang. Di jalan-jalan, di jalanan banyak orang yang mengumbar-umbar aurat. Pahanya kelihatan yang perempuan, tidak pakai kerudung. Seakan-akan membuka aurat adalah diperintah, padahal itu larangan. Kalau diperintah oleh Allah, orang itu tidak mengerjakan. Seperti halnya sholat. Banyak orang yang tidak sholat. Seperti halnya orang puasa. Banyak orang yang tidak berpuasa. Udahlah. Untuk zaman sekarang ini ribet memikirkan. Allah menurunkan larangan dan Allah menurunkan perintah, tapi banyak orang yang mengerjakan larangan dan meninggalkan sebuah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor daripada orang tersebut kekurangan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang tersebut kekurangan ilmu, pengetahuan terhadap masalah agama. Minimnya sebuah pendidikan yang mana pendidikan tersebut mengarah pada pendidikan agama. Banyak orang yang tidak masuk pendidikan agama, malah memilih pendidikan. Wah, sekarang pendidikan luar biasa, serba canggih, serba modern semuanya. Sedangkan pendidikan yang bisa mengarahkan kita untuk menjadikan kita takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang meninggalkan. Pendidikan yang bisa membuat kita baik beribadah kepada Allah, yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, banyak orang di zaman sekarang meninggalkan pendidikan tersebut. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Di antaranya, orang yang takwa kepada Allah mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia mulia di sisi Allah bukan karena harta yang banyak. Bukan karena dunia yang banyak.
bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena nasab yang tinggi. Manusia mulia di sisi Allah. Melainkan karena apa manusia mulia di sisi Allah? Tidaklah lain karena takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hartanya banyak. Hartanya sedunia hampir ia miliki. Gunung jadi emas. Gunung jadi emas. Gunung sudah dijadikan tambang semuanya. Lautan dikuasai. Daratan dikuasai. Dari saking banyaknya hartanya. Itu tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tersebut mempunyai pangkat yang tinggi. Mempunyai titel presiden. Mempunyai titel DPR. Mempunyai titel kepala desa. Tidak menjamin pangkatnya presiden, pangkatnya DPR, pangkatnya kepala desa itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur kemuliaan manusia di sisi Allah tidaklah lain terletak pada takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang takwa kepada Allah mempunyai jaminan masuk surga. Juga orang yang takwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki orang itu min haitsu la yahtasib. Banyaklah faidah-faidah, banyaklah keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslus sa'adah fid dunya wal akhirah. Asal dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidaklah lain hanyalah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin bahagia di dunia? Siapa yang tidak ingin bahagia di akhirat? Siapa? Meskipun orang yang rusak, orang yang mursal, orang yang tidak tahu agama, apalagi orang yang mengerti agama, pastilah orang itu ingin menjadi seorang yang bahagia di dalam hidupnya, menjadi orang yang bahagia juga di dalam akhiratnya. Ya, kalau ingin bahagia, satu kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala manusia sudah tidak takwa, mana kita mencari kebahagiaan? Kata saya tadi, istri glowing, istri cantik bak permata. Udah sedunia. Tak ada yang menandingi kecantikan istrinya. Tapi orangnya tidak takwa kepada Allah. Pastilah dalam keluarga tidaklah mempunyai ketentraman. Dalam kehidupan tidaklah ada ketentraman. Harta banyak, mobil, punya 100 mobil. Punya pesawat, mempunyai base, mempunyai villa, mempunyai kebun beberapa hektar. Tapi apalah kebun yang banyak, apalah pesawat, apalah villa yang banyak kalau kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dikala ada kesalahan baik dari tutur kata maupun pembacaan ibarah yang kami baca, juga pemorotan dari ibarah yang kami baca, dengan senang hati kami menerima kritik dan saran, juga komentar di channel kami SAS Santri Al-Mukri As-Salafi dengan penerimaan yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.